Nama-nama pemain yang berkarir di Eropa kini dikabarkan berpeluang tampil di Piala AFF setelah jadwal turnamen diumumkan. Ramai soal John Hartman yang dinilai mirip dengan Patrick Kluivert di tengah namanya, yang disebut-sebut akan segera diumumkan sebagai pelatih baru skuad Garuda. Benarkah Hoki Caraka nyaris pensiun dini di tengah perjalanan karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola? Jadwal AFC Nations League kini membuat fans timnas Indonesia tidak sabar setelah AFC mengumumkan agenda terbarunya. Ramai soal pihak FIFA yang kini juga mulai turun selidiki peran Sekjen FAM di skandal proses naturalisasi ke-7 pemainnya. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. FIFA kini akan melakukan penyelidikan terhadap peran Sekjen FAM yaitu Noor Asman Rahman di dalam dugaan keterlibatannya terkait kasus dokumen palsu ke-7 pemain naturalisasi timnas Malaysia. Ya, pihak FAM resmi menjatuhkan skorsing kepada Noor Asman Rahman menyusul hukuman FIFA terkait kasus dokumen palsu 7 pemain tersebut. Kini FAM menyampaikan bahwa Sekjen FAM tersebut akan menjalani sidang komite disiplin FAM terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus ini. Bahkan, FAM juga mengungkap bahwa dalam waktu dekat, FIFA akan melakukan pemeriksaan terhadap Noor Asman. Kami akan membawa Noor Asman ke Komite Disiplin FAM mengikuti rekomendasi dari EIC, dan kami juga telah menerima email dari FIFA yang memberitahukan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan terhadapnya, kata pelaksana tugas Presiden FAM. Alasan FIFA adalah mereka ingin mengetahui peran Noor Asman, proses yang dilakukan dan sejauh mana keterlibatannya dalam dokumen-dokumen yang dikirimkan, ujarnya menambahkan. Ya, Noor Asman sebelumnya diangkat sebagai Sekjen FAM pada September 2022, menggantikan Mohde Saifuddin Abu Bakar. Kini jabatannya terancam dicopot karena diduga lalai dalam pemeriksaan dokumen. Kemudian pada akhir September kemarin, FIFA mengungkap pelanggaran FAM terkait dokumen ke-7 pemain itu, di mana FIFA mendapat temuan bahwa kakek atau nenek dari ke-7 pemain itu tidak lahir di Malaysia, melainkan di Eropa dan Amerika Selatan. FIFA kemudian mendenda FAM, sedangkan masing-masing pemain didenda sekitar 41,4 juta dan dilarang melakukan aktivitas terkait sepak bola selama 12 bulan. Kini kasus tersebut sudah dibawa FAM ke pengadilan arbitrase. Pertanyaan mengenai kapan Piala AFF 2026 bergulir kini mulai ramai diperbincangkan oleh pecinta sepak bola Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Turnamen yang kini resmi bernama ASEAN Cup itu kini dipastikan akan kembali digelar tahun depan dengan jadwal yang sudah mulai terkuak ke media sosial. Salah satu agenda penting menjelang turnamen tersebut adalah undian atau drawing di fase grup. Proses drawing Piala AFF ini rencananya akan digelar di Jakarta pada awal tahun depan. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa undian akan dilaksanakan pada 15 Januari, bertempatan di studio RCTI pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Drawing ini akan menentukan peta persaingan sejak fase awal turnamen, di mana Piala AFF sendiri dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus di tahun depan. Turnamen ini digelar sekitar 5 hari setelah Piala Dunia berakhir, sehingga kalender pertandingan internasional dinilai lebih ideal dibanding edisi-edisi sebelumnya. Sebanyak 10 negara akan ambil bagian dalam ajang ini dan dibagi ke dalam 2 grup. Digelarnya di pertengahan tahun dinilai menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia, di mana jadwal tersebut membuka peluang bagi pemain-pemain yang berkarir di luar negeri, khususnya Eropa, untuk bergabung bersama skuad Garuda. Beberapa nama seperti Emil Audero, Jay Itzes, Kevin Dix, Kelvin Verdonk, hingga Ole Romeni berpotensi tersedia jika tidak berbenturan dengan agenda klub masing-masing, dengan kemungkinan tampil dengan kekuatan terbaik dan ditangani pelatih baru. Maka harapan publik terhadap timnas Indonesia pun kembali meningkat, di mana para supporter tentu berharap peluang untuk meraih gelar juara semakin terbuka, mengingat selama ini tim Merah Putih belum pernah menjadi kampiun. Selain itu, ajang ini juga diharapkan menjadi momentum baru bagi timnas Indonesia untuk memutus catatan tersebut dan mencetak sejarah di level Asia Tenggara. Sorotan terhadap calon pelatih timnas Indonesia kini kembali datang dari media asing. Kali ini, media asal Swiss mempertanyakan arah kebijakan PSSI yang disebut belum sepenuhnya beranjak dari pola lama dalam menentukan nahkoda skuad Garuda, di mana nama John Hartman
yang mengemuka sebagai kandidat kuat pelatih timnas Indonesia, dinilai belum memberikan jaminan peningkatan signifikan. Kritik tersebut muncul di tengah proses seleksi pelatih baru, menyusul pemecatan Patrick Kluivert pada Oktober yang lalu akibat kegagalan Indonesia lolos ke Piala Dunia. Media Swiss, yaitu di International Window, secara terbuka menyebutkan bahwa PSSI berpotensi mengulang kesalahan jika menunjuk John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia. Penilaian tersebut disampaikan melalui akun X Window Winterpot. Dalam laporan mereka, bursa pelatih timnas Indonesia disebut telah mengerucut kepada dua nama, yakni John Herdman dan juga Giovanni van Bronckhorst. Namun John Herdman dikabarkan berada di posisi terdepan setelah menolak tawaran dari Honduras dan Jamaika, serta memilih proyek jangka menengah bersama Indonesia, meski memiliki rekam jejak membawa Kanada lolos ke Piala Dunia di Qatar. Media Swiss itu menilai prestasi tersebut belum cukup untuk menjadikannya pilihan ideal bagi Indonesia. Mereka menilai penunjukan John Herdman tidak menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan era Patrick Kluivert. Selain itu, mereka bahkan menyebut keputusan ini sebagai kesalahan kedua secara beruntun dalam penentuan pelatih kepala. Kritik utama diarahkan kepada karakter kepelatihan John Herdman yang lebih dikenal sebagai motivator dibandingkan pelatih dengan pendekatan taktik yang kuat. Selain itu, potensi kendala budaya dan bahasa juga dianggap dapat menjadi hambatan serius bagi perkembangan timnas Indonesia di level Asia. Ini adalah penunjukan yang buruk lainnya. 2 kali berturut-turut Indonesia tidak bisa keluar dari masalahnya sendiri, tulis akun tersebut. Ya, meski mengakui kemampuan John Herdman dalam membangun mental pemain, media tersebut meragukan kapasitasnya untuk membawa Indonesia bersaing di papan atas Asia dalam jangka panjang. Sorotan media internasional ini menambah tekanan bagi PSSI menjelang pengumuman resmi pelatih baru timnas Indonesia, di mana keputusan federasi ini menjadi titik krusial. Apakah pilihan yang diambil benar-benar akan membawa perubahan, atau justru memperpanjang siklus keraguan yang selama ini membayangi skuad Garuda? Sesaat setelah AFC berencana menggulirkan agenda AFC Nations League, kini muncul pembicaraan soal ajang liga antar negara itu, termasuk soal negara-negara peserta untuk bertanding, termasuk timnas Indonesia. Ya, diketahui AFC mengumumkan akan melangsungkan Nations League, sebuah ajang yang dimaksudkan sebagai upaya peningkatan peluang pengembangan bagi negara-negara di Asia dalam mengadakan pertandingan internasional yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Nations League memang bukan barang baru, di mana UEFA sudah lebih dulu memperkenalkannya sejak 2018. Lantas untuk pentas Asia, lalu kapan AFC Nations League akan dimulai? Ya, dalam pernyataan resmi yang dirilis pada minggu kemarin, AFC dengan jelas belum memiliki jadwal pasti lantaran masih akan ditindaklanjuti. Rincian lebih lanjut mengenai format kompetisi, jadwal dan implementasi akan dibahas melalui komite AFC terkait dan konsultasi pemangku kepentingan dan akan diumumkan pada waktunya, tulis AFC. Ya, mengenai format, AFC bisa saja mengikuti UEFA Nations League yang sudah berjalan lebih dulu. Di ajang UEFA Nations League, setiap negara dibagi menjadi beberapa divisi. Lalu ada sistem promosi degradasi di setiap musim, serta ada trofi yang akan diraih untuk tim pemenang. Laga-laga UEFA Nations League digelar di jendela FIFA Matchday. Dengan kondisi itu, tim-tim Eropa tidak lagi perlu memusingkan jadwal laga persahabatan di FIFA Matchday. Jika membandingkan rencana UEFA Nations League berikutnya, maka musim berikutnya adalah 2026-2027, di mana kompetisi akan dimulai di jendela FIFA Matchday setelah Piala Dunia di tahun depan. Tepatnya pada September 2018, lalu kompetisi akan dimainkan di setiap jendela FIFA Matchday hingga Juni 2027. Persita Tangerang kini meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Persi Kediri di pekan ke-14 di Super League di musim ini. Namun sorotan utama di laga itu tertuju pada aksi gemilang Hoki Caraka yang mencetak 2 gol. Salah satunya lewat tendangan salto spektakuler. Penyerang muda Persita itu mengungkapkan perasaannya lewat unggahan di akun Instagram pribadinya setelah pertandingan. Hoki menyebut bahwa laga tersebut berjalan sulit, namun ia bersyukur bisa berkontribusi untuk kemenangan timnya. Ini pertandingan yang berat. Saya bangga bisa bermain untuk tim ini dan sangat senang bisa membantu mereka meraih hasil yang diinginkan, tulis Hoki Caraka. Ya, gol akrobatik Hoki diketahui tercipta di menit ke-69, yang hanya 3 menit setelah ia membuka keunggulan lewat sundulannya di menit ke-66. 2 gol tersebut menjadi pembeda setelah Persita tampil kurang meyakinkan di babak pertama. Kebuntuan baru pecah di babak kedua. Dimaja Hoki memanfaatkan asis Reiko untuk mencetak gol pertamanya lewat sundulan. 3 menit berselang, pemain berusia 20 tahun itu kembali mencatatkan namanya di papan skor dengan tendangan salto yang menaklukkan kiper Persik Kediri. Pertandingan ini berjalan dengan sulit, seperti yang dikatakan oleh Coach Pena. Pertandingan ini sangat sulit dari pertama hingga akhir, ujar Hoki Caraka. Namun kita bisa bermain sebagai tim, mengandalkan permainan tim, dan kita bisa unggul dari Persik Kediri, terang sang pemain yang kerap dipanggil Halan Caraka tersebut. Ya, 2 gol ini pun menegaskan soal mentalitasnya di tengah tekanan panjang yang ia terima di sepanjang karirnya, di mana Hoki mengaku perjalanan profesionalnya jauh dari kata mulus
termasuk banjir kritik dan hujatan di media sosial. Kalau saya tidak cinta sepak bola, mungkin dari dulu sudah pensiun dini, ujar Hoki dalam konferensi persnya setelah pertandingan. Ya, Hoki Caraka pun tidak menampik bahwa dirinya sempat berada di titik terendah, di mana tekanan mental akibat hujatan membuatnya nyaris menyerah. Namun kecintaannya kepada sepak bola menjadi alasan utama untuk bertahan. Saya sempat ingin pensiun karena tidak kuat dengan hujatan, tapi karena saya cinta sepak bola, saya harus menerima itu, tegas pemain asal Gunung Kidul tersebut. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.